Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabarnya pada siang hari ini? Di Solo sudah hujan deras. Bagaimana di Semarang, di Suwen maupun di Kendal Weleri? Apakah sudah ada hujan? Hujan juga Pak. Solo hujan deras, ini mahasiswa saya nggak bisa datang, tadi sudah izin kehujanan di jalan katanya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen pendamping, sesuai dengan jadwal kita pada saat ini masuk pada pertemuan yang ke-15. Sebelum kami memulai pembahasan untuk pertemuan yang ke-15 ini, nanti untuk UAS menunggu konfirmasi nggih. Saya tadi tanya sama Bu Ketua, belum bisa jawab secara pasti apakah 2 minggu yang akan datang, karena menurut informasi katanya disesuaikan dengan yang gelombang 2 gitu. Tadi nanti informasi selanjutnya nanti di grup ngaten nggih. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya dan juga Bapak Ibu dosen pendamping, termasuk juga yang ada di Kartasura ini di AWI. Pada pertemuan ini nanti kita membahas tentang organisasi di era Society 5.0. Sebelum kita berbicara tentang materi pembahasan pada pertemuan kali ini, seperti biasa kita sampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya cukup banyak. Memang saya sengaja karena ini memang tantangan organisasi yang selalu dinamis. Tantangan organisasi yang selalu bergerak berubah sesuai dengan perubahan di masyarakat. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran bab ini adalah yang pertama, diharapkan setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti perubahan era teknologi 4.1 atau industri 4.0 menuju era society 5.0. Nah, tahapannya industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai pada 5.0. Yang kedua, memahami tentang apa sebetulnya society 5.0 itu sebenarnya apa sih? Dan yang ketiga, mengerti hambatan dan kendala yang diakibatkan oleh otomatisasi teknologi dan globalisasi. Salah satu kritik daripada industri 4.0 menuju 5.0 adalah karena optimalisasi teknologi yang tanpa kendali. Ada sisi-sisi yang lain di balik otomatisasi teknologi. Dan yang keempat, mengerti dan memahami arti dan peran organisasi dalam era society 5.0. Yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai organisasi terhadap perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan era industri 4.0 menuju society 5.0. Itu rekan-rekan dulu semuanya terkait dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi tentang organisasi di era 5.0. Rekan-rekan semuanya, sebagai pendahuluan saya ingin komentar pendapat dari rekan-rekan mahasiswa terhadap dinamika sosial yang ada di sekeliling kita. Yang pertama adalah terkait dengan dinamikanya Ibu Guru Bantu Guru Honorer Supriyani. Yang kedua, baru-baru hangat ini adalah viralnya sampai mundurnya staf khusus utusan Presiden Prabowo, yaitu Gus Miftah dari staf kepresidenan.
Kira-kira pendapat rekan-rekan mahasiswa apa? Pendapat, saya katakan pendapat. Jadi apa yang ada di pikiran Anda terkait dua fenomena itu? Kira-kira apa? Sebelum kita bicara tentang organisasi di era sosial 5.0. Apa? Kira-kira apa? Ayo kira-kira. Ayo mahasiswa yang ada di cabang. Ini kuliah terakhir, nanti yang dapat menjawab dengan baik ada bonus dari Pak Jelani. Ayo, kira-kira apa? Apa? Ayo, rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama, tidak ada yang jawab. Inilah perubahan sosial yang diakibatkan oleh transparansi dan kemajuan teknologi informasi. Yang pertama. Jadi yang terjadi mungkin di Magelang atau mungkin di Sulawesi sana, tetapi bisa terakses kepada semua penjuru. Yang pertama. Yang kedua, inilah dinamika perubahan sosial yang ada, di mana terjadinya informasi bisa disebarluaskan dengan viralnya, dengan media yang saudara pegang semuanya ini, sehingga mereka harus semua masyarakat tahu. Dan yang ketiga adalah apa? Ada dinamika kelompok yang ada di masyarakat yang meskipun tidak terkait secara sosial, meskipun tidak terkait secara personal, tetapi punya empati yang sama. Bagaimana lapisan masyarakat kasihan dengan Ibu Guru Supriyan. Pak Dedi, Gubernur Jawa Barat pun memberikan bonus uang juta. Bagaimana masyarakat merasa kasihan terhadap Pak Sun Haji penjual es teh, sampai bonus pun berdatang. Bagaimana masyarakat dengan berbagai pendapatnya membuat argumentasi yang pada intinya inilah era di mana masyarakat dalam menggunakan teknologi bisa diimplementasinya dengan mengekspor ide-ide maupun pendapat dan pikiran. Nah, pertanyaan selanjutnya lupa terkait dengan organisasi apa? Terkait dengan Society 5.0 apa Pak? Itu rekan-rekan mahasiswa saya ajak, Pak Jeremy ajak untuk berpikir kritis dan dinamis. Bahwa teknologi majunya seperti apapun, peran manusia itu tetap yang utama. Saya ulang, teknologi otomatisasi apapun majunya, peran manusia itu paling utama. Nah, ketika manusia punya peran utama, manusia itu bukan hanya alat-alat selesai buang, tapi manusia punya pikiran, manusia punya hati. Ketika kita awal-awal berorganisasi, bahwa berorganisasi kebutuhan sosial itu adalah fitrah manusia. Sebatas manusia itu masih ada kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan untuk berkelompok, itu tetap ada sehebat apapun manusia. Nah, teknologi yang maju seperti itu ternyata juga menuntut perubahan perilaku masyarakat. Kita tidak kenal dengan satu dengan yang lain, tapi kita punya empati yang sama terhadap nasib Ibu Guru Bantu Supriyan. Inilah kelompok. Kita dikelompokkan oleh satu teknologi yang namanya netizen. Ya kan? Kita dikelompokkan itu. Nah, organisasi akan selalu berkembang. Nanti bentuknya kapan lagi, teknologi apa lagi, bukan WA-an lagi, bukan mungkin yang lainnya lagi. Intinya bahwa evolusi teknologi apapun bentuknya, hebat apapun AI, ChatGPT dan segala macam, tidak akan bisa melepaskan peran manusia. Disinilah
era 4.0 bergerak menuju era 5.0. Kira-kira ada yang tahu enggak apa yang menjadi ciri khas era industrialisasi 4.0 menuju era society 5.0? Apa kira-kira rekan-rekan mahasiswa? 1, 2, 3, 4. Era-era ini ditandai oleh kemajuan teknologi otomatisasi. Mesin-mesin produksi serba otomatis, teknologi rekayasa dan segala macam. Ternyata ada kritikan ketika kita masuk pada era industrialisasi 4.0. Kalau semua serba otomatis, semoga sebuah digital, ternyata sesuatu yang kurang. Disinilah kemudian era 5.0 yang ditandai yang pertama adalah apa? Kepuasan manusia. Yang kedua, penyelarasan lingkungan. Penyelarasan lingkungan. Nah, ternyata menurut hakikat atau kodrat manusia diberi apapun, harta benda, kesenangan dan segala macam, ada sesuatu yang kurang terkait dengan kualitas hidup. Sehingga era society, bukan era industri, society 5.0, bagaimana kegiatan industri, otomatisasi, komputerisasi dan segala macam itu tetapi diarahkan untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia, kualitas terhadap kepuasan manusia. Nah, manusia tidak hanya dipuaskan dalam bentuk materi, tetapi juga kepuasan dalam bentuk sosial. Selain itu juga bagaimana penyehatan lingkungan atau pelestarian lingkungan. Sehingga kalau Pak Jalani punya pemikiran itu ketakutan untuk terdesak oleh AI ataupun chat LGBT itu enggak ada. Karena ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh AI. Apa? Kepuasan manusia. Apa? Pemberdayaan. Apa? Kasih sayang. Ini ciptaan Allah yang tidak akan bisa digantikan oleh AI. Oke lah kalau memproduksi suara aku bisa, tetapi ketika rasa tidak akan bisa digantikan oleh kemampuan AI. Nah, rekan-rekan mahasiswa, bagaimana terkait dengan peran organisasi? Ini saudara bisa melihat bagaimana industri 1.0 sampai pada society atau industri 5.0. 1, 2, 3, 4 yang mengandalkan teknologi industri, otomatisasi, komputerisasi. Nah, pada 5.0 ini melibatkan, nah ini ada mahasiswa saya, makasih, hujan ya Mbak. Nah, ya, alhamdulillah, setelah terakhir ya. Nah, pada 5.0 ini, ketika 1, 2, 3 sampai 4 hanya mengandalkan teknologi, komputer, otomatisasi dan segala macam, ada yang kering. Bagaimana alam selanjutnya terkait dengan kelestariannya? Bagaimana terkait dengan kualitas manusia? Manusia tidak hanya cukup makan, minum, tempat tinggal ataupun kebutuhan lain jenis, tapi manusia juga ada kebutuhan ketentraman. Manusia butuh akan aktualisasi pengakuan. Kalau pengakuan kira-kira ada enggak AI yang membuat pengakuan pada manusia? Ada enggak kira-kira? Tidak ada. Nah, di sinilah organisasi penting. Kalau saudara melihat para kontestan kemarin, apakah itu pilkada bupati wali kota atau pilkada gubernur, kalau hanya memburu materi, mereka sudah kaya raya. Tapi itulah aktualisasi. Dan ketika prestasi politik, prestasi sebagai kepala daerah tidak bisa digantikan dengan AI. Bagaimana yang menggantikan?
Itu kepuasan, ya kan? Kasih sayang, apresiasi, itu nggak akan bisa. Nah, organisasi di era 5.0 ini kuncinya adalah bagaimana organisasi mampu beradaptasi, mampu berkolaborasi dengan perubahan dinamika yang ada. Contoh dua Pak Jalani depan tadi ya, Gus Miftah yang dengan logo dengan gentle mengundurkan diri daripada terjadi polemik yang berkepanjangan. Ini satu contoh bentuk adaptasi. Loh, kalau mau ngotot Gus Miftah bisa kok ngotot. Mau demo beberapa pun mungkin tidak akan mengurangi mengundurkan diri dia kalau Pak Prabowo tidak memberhentikan. Tapi inilah bentuk adaptasi situasi. Oh, kalau begini terus-terusan nggak baik ya. Termasuk juga Ibu Subianti tadi, institusi Polri ya, dengan Kompolnas dikawal oleh Kompolnas, bagaimana dia menerapkan aturan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan yang ada. Yang salah itu salah, yang tidak salah. Tapi proses harus dijalani karena sudah melalui suatu proses kan. Jadi itu terkait dengan bagaimana organisasi berperan dalam menghadapi tantangan. Kira-kira ada pertanyaan dulu sebelumnya monggo. Ayo, monggo ada pertanyaan. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Mengapa Society 5.0 diperlukan? Kalau kita melihatnya dari 1, 2, 3, 4, 5 terkait dengan bagaimana organisasi. Kembali kita kalau hanya industrialisasi, komputerisasi, otomatisasi, yang terjadi adalah efisiensi dan kapasitas produksi yang optimal. Ya, kita berproduksi bagus kualitasnya, kita berproduksi banyak jumlahnya, tapi apakah manusia hanya cukup kebutuhan itu? Kalau saudara melihat era-era saat ini, di mana hampir bisnis-bisnis yang melibatkan ruang publik, bisnis yang melibatkan banyak orang, itu bagaimana mengarah kepada penciptaan satisfaction, penciptaan kepuasan pelanggan. Nah, menciptakan kepuasan pelanggan itu tidak hanya bisa dijalankan dengan teknologi saja. Teknologi dibutuhkan untuk mendorong, teknologi dibutuhkan untuk penyokongan, tetapi rasa itu di manusia. Kalau saudara melihat sekarang di mal-mal begitu atau di restoran yang kita lihat, yang makan bapak ibunya yang dewasa, tetapi di sana disediakan playgroundnya, tempat bermain, ya kan, fasilitas untuk bermain anak-anak. Jadi orang tuanya ngobrol-ngobrol, kongkong-kongkong, makan-makan bisa enjoy, anaknya juga bahagia dengan bermain. Nggak mungkin orang tuanya main umpat-umpatan atau main itu kan nggak mungkin kan? Oh ya, ada lagi tempat-tempat nongkrong saat ini informasi sangat dibutuhkan, dibuatlah yang namanya wifi, kan? Oh, tempat nongkrong ternyata anak-anak muda dengan berbagai latar belakang dibuatlah yang live musik. Nah, konsep-konsep seperti ini perlu pengorganisasian. Karena apa? Melibatkan rasa. Ketika kemudian konsepnya diterjemahkan dengan alat-alat teknologi, iya. Tapi yang mengonsep ini adalah pakai rasa. Inilah pentingnya organisasi. Sehingga dalam satu kegiatan era Society 5.0, di mana di sana kepuasan pelanggan, kepuasan customer menjadi utama, di mana
pelestarian lingkungan, kelestarian alam menjadi titik utama, ini tidak bisa mampu hanya dijalankan oleh alat-alat semodern apapun. Alat digunakan dia, tetapi untuk mendorong, untuk membantu konsep yang dijalankan oleh manusia. Bicara manusia, bicara berkelompok, bicara bekerja sama, itulah konsep organisasi. Monggo kalau ada pertanyaan dulu silakan. Ini yang dari Kartosuro sudah datang ini. Monggo. Ada pertanyaan dulu, Mbak? Bisa dilanjut ya? Nah, kita mencoba memahami organisasi di Society 5.0. Kita mencoba membandingkan, mengkomparasikan dari industri 4.0 kepada Society 5.0. Industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0 sampai puncaknya pada industrialisasi 4.0. Ini adalah bagaimana orientasi produksi, industrialisasi, komputerisasi, otomatisasi dan segala macam. Nah, ternyata pada kondisi industri 4.0 ini terjadi dalam tanda kutip satu permasalahan. Kalau semuanya dieksploitasi sedemikian rupa, semuanya diproduksi dengan otomatisasi sedemikian rupa, terus bagaimana nasib dunia dalam kebakaran itu kita? Semua dieksploitasi tanpa batas, sehingga timbullah revolusi Society 5.0 yang menekankan bagaimana kelestarian lingkungan dan kualitas kehidupan. Kalau 4.0 dari segi kualitas mungkin iya, kita sebut otomat kita yang kita pakai sesuai dengan harapan kita. Tapi ternyata belum menunjukkan tingkat satisfaction, tingkat kepuasan yang optimal. Akhirnya kurang terus kan. Kalau kita melihat kemajuan teknologi untuk produksi itu agaknya kan kurang terus, kurang ini, kurang gini, gitu. Organisasi diperlukan dalam rangka untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia. Tidak hanya cukup dengan semuanya serba mewah. Sekarang baru tren-trennya tas branded gitu ya, sampai beratus-ratus juta gitu kan. Itu orang yang nggak punya duit langsung itu kan hanya mempromo ya, kan gitu kan. Nah, kehidupan, kualitas kehidupan itu ternyata tidak hanya dalam bentuk materi. Bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bersharing, kita nonton sesuatu tidak hanya lihat objeknya saja, tapi banyak proses itu bisa kita ikuti. Termasuk yang paling utama adalah pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan yang baik, lingkungan yang lestari mestinya akan memberikan manfaat pada generasi yang akan datang. Kalau dilihat dari idealnya, era Society 5.0 itu ideal. Bagaimana Society 5.0 pada organisasi apapun bentuk organisasinya, apakah itu sosial kemasyarakatan, organisasi pendidikan tinggi, organisasi perusahaan, bahkan organisasi pemerintah, untuk Society 5.0 itu kalau diterapkan secara konsisten itu sangat bagus. Inilah peran organisasi sangat dominan di sini. Bagaimana perubahan yang dinamis itu bisa kita kelola dengan baik. Bagaimana perubahan perilaku masyarakat yang sedemikian rupa itu bisa kita adopsi menjadi kegiatan organisasi kita. Dengan demikian bahwa era Society 5.0 itu
organisasi memegang peran penting dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia maupun pelestarian lingkungan. Apapun bentuknya. Anda nanti mungkin sudah 50 atau 30 tahun yang akan datang sudah nggak ketemu Pak Jelani, bisa lihat omongannya Pak Jelani itu benar enggak ya gitu. Karena zaman nanti sudah berubah lagi, tapi organisasi tetap dibutuhkan gitu ya. Omongannya Pak Jelani itu benar apa enggak ya? Tapi Pak Jelani sudah ada. Ayo, ada pertanyaan dulu? Monggo, ada pertanyaan dulu. Kalau tidak, kita lanjutkan. Nih. Kalau organisasi apakah itu bisnis maupun non bisnis, ini tujuannya bagaimana kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Nah, bagaimana tujuan ini bisa terlaksana? Itu melalui proses-proses yang alamiah, proses-proses yang normal. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa itu kuliah S1 itu mungkin ya semester 1, 2, 3 sampai 7 sampai 8 dengan proses yang ada, jangan dibalik. Kuliahnya 2 semester nanti wisuda kan kacau kan. Organisasi baik bisnis maupun non bisnis dalam satu proses dalam rangka mencapai tujuan. Nah, disinilah tujuan itu, di sini ada gelas atau tabung bejana itu, bahwa dalam pencapaian pelanggan prosesnya banyak. Gelas itu kan nggak mungkin diisi 1 titik air, 1 titik, 2 titik, 3 titik sampai penuh. Bagaimana mencapai tujuan? Prosesnya panjang, banyak yang dilalui, ya kan? Kita mau makan nasi pun dari beras kan harus bersihkan dulu, dimasak dulu, baru jadi nasi, kan? Nggak mungkin cukup dari beras jadi kita dimakan, kan nggak bisa. Selain itu, dalam proses sosial ada yang namanya orientasi. Pelayanannya. Kalau tujuan kepada konsumen, perusahaan atau bisnis, yang penting konsumen senang. Yang penting mahasiswa bahagia, menyenangkan. Tetapi kalau society, prosesnya, pelayanan, service-nya, di sini ada feedback-nya. Kalau mahasiswa senang, mesti karena proses itu baik. Prosesnya sesuai dengan kaidah umum. Jangan diminta baik, tapi proses tidak ada. Gitu. Perusahaan jadi besar, ya karena mau jadi kecil, setengah besar, jadi besar, gitu kan. Tahu-tahu sudah besar, otomatis semuanya, gitu kan. Kacau kan. Termasuk proses manusia tadi. Era Society 5.0 merupakan kritik atau penyempurnaan dari 4.0, di mana 4.0 yang selalu mengadakan otomatisasi, komputerisasi, dan segala-gala yang berkaitan dengan produksi. Nah, pada 5.0 orientasinya yang berubah. Oke lah, perguruan tinggi dikelola secara bisnis tidak salah, profesional. Tapi bagaimana orientasi perguruan tinggi tetap orientasi pada pendidikan tinggi. Cara pewarna bisnis iya profesional, gitu kan? Tetapi orientasinya berubah. Sama juga kalau saudara melihat perusahaan-perusahaan yang ada saat ini, ya, bagaimana Ciputra juga punya universitas, bagaimana Sahid juga punya universitas, di mana awal-awal adalah organisasi bisnis, murni bisnis. Nah, kalau dalam 5.0, Society 5.0,
Bedanya tadi kalau ini ada tujuannya, ini adalah bagaimana service maupun feedbacknya. Sehingga tujuan bukan diperhalus, bukan. Bagaimana konsumen kita melayani konsumen. Jadi kalau perusahaan penjualannya tinggi, profitnya besar, itu adalah impact daripada pelayanan kepada konsumen yang prima. Ya. Kalau saudara melihat perusahaan-perusahaan yang sudah market leader, Aqua itu misalnya kan, dimana sampai air di luar Aqua pun orang beli Aqua, kan? Padahal belinya Ades, belinya Fit, beli Aqua kan. Kembali kepada apa society ini satu, bahwa teknologi, bahwa otomatisasi yang ditanamkan di industriasi 4.0 itu bertujuan pelayanan konsumen. Kalau ini sudah bicara dengan service pelayanan, rumah sakit itu melayani pasien, tapi yang bahagia tidak hanya pasien saja, ya kan? Sedulur pasien, pacare pasien, temannya pasien bahagia. Kenapa? Pelayanannya baik. Padahal yang sakit hanya pasiennya, yang diberikan tindakan dokter hanya pasiennya, tapi yang bahagia semuanya. Inilah salah satu bentuk konsep organisasi dalam society 5.0. Jadi peningkatan kualitas maupun pelestarian lingkungan. Ini beda ya, tolong dicermati. Sama-sama kepada konsumen. Ya. Tujuan ini adalah service pelayanan. Kalau saya melayani baik, berarti feedbacknya baik. Tetapi kalau saya melayani kurang baik, feedbacknya kurang baik. Beda dengan di sini. Pokoknya tujuannya ini. Kita ke Solo, tujuan kita ke Solo, ya sudah. Nah, ini. Beda, ini paham ya? Rasanya sudah beda. Monggo, ada pertanyaan dulu, silakan. Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, sebetulnya juga kami sampaikan ya, peran organisasi di era society 5.0, bagaimana ini pelayanan atau service kepada customer, penjualan yang tinggi, tempat wisata, perdagangan wisatawan yang tinggi, restoran yang pengunjungnya tinggi, banyak, perguruan tinggi yang mahasiswanya maupun lingkungannya yang apresiasinya banyak. Itu wujud impact dari service kepada masyarakat. Jangan dibalik, kita cari untuk mencari impact. Beda orientasinya. Inilah pentingnya organisasi di era 5.0. Dan itu tidak hanya bisa dijalankan hanya dengan mengandalkan kemajuan teknologi saja. Kita tidak menafikan teknologi, kemajuan teknologi, iya. Tetapi peran manusia tetap dominan. Peran manusia tetap utama. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diandalkan dengan teknologi. Apa itu? Rasa. Apa itu? Kasih sayang. Apa itu? Rasa hormat. Teknologi itu nggak akan menghormat pihak lain, gitu kan? Ini butuh organisasi. Teknologi nggak akan menghormati orang lain, pihak lain, maaf. Apa di program ya itu yang dijalankan. Ini penjelasan Pak Jailani tadi. Kemudian peran organisasi. Nah, ini 2, 3, 4, 5 memperkokoh penerapan teknologi yang tepat, menjaga kelangsungan dan kelestarian alam sekitar, sustainability-nya, meningkatkan kualitas hidup baik mental dan spiritual. Ini lebih penting. Jadi jangan hanya kualitas hidup itu jadi kepuasan ataupun renumerisasi secara material, gitu. Kepuasan orang itu nggak akan cukup dengan material saja.
Ini yang mohon maaf tidak mampu ataupun tidak bisa diakses hanya dengan teknologi semata kan. Kualitas hidup, kemudian nilai-nilai sosial, nilai-nilai sosial capital ya, modal-modal sosial, toleransi, menghargai orang lain, itu nggak akan bisa hanya dijalankan dengan teknologi semata. Itu ciptaan Allah, rasa hormat, rasa menghargai, ya. Dan itu sangat dibutuhkan sampai kapanpun manusia itu masih ada. Dalam era otomatisasi teknologi apapun bentuknya itu tetap masih dibutuhkan. Ya. Kemudian yang kelima, menciptakan peradaban dunia yang seimbang antara Islam dan non-Islam yang berkelanjutan. Ya jelas. Kita masih bisa saat ini, tapi nanti generasi ke depan seperti apa? Nah, yang paling penting juga tidak lepas dari yang namanya lingkungan sosial. Kalau lingkungan alam, pelestarian alam bisa dilakukan, tapi lingkungan sosial itu perlu proses. Kita membangun lingkungan sosial tidak hanya instan, hanya tidak bisa. Kita hanya model doktrin, pokoknya begini, kalau nggak begini pecat, nggak bisa. Itu by proses. Termasuk contoh tadi, bentuk-bentuk social environment, ya, lingkungan sosial yang diakibatkan oleh kasus guru Supriyani guru Bantu tadi maupun oleh Gus Miftah tadi, antara kelompok satu dan kelompok lain nggak saling kenal tapi punya kepentingan yang sama, ya, dikenalkan atau disatukan oleh yang namanya netizen tadi, ya. Nggak ada yang kenal satu dengan yang lain, mungkin jadi ada yang kenal tapi banyak yang tidak kenal, bahkan dengan yang bermasalah pun kita tidak begitu kenal kan, gitu kan. Tapi itulah dinamika yang ada. Itu rekan-rekanku terkait dengan, sebetulnya menarik sekali ya. Kemarin saya diminta jadi narasumber Society 5.0 dalam rangka membangun kolaborasi